Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas BK1A. Saya Puja Azhara dengan NIM 2405071061. Saya Najwa Fania Ningrum dengan NIM 2405071049 dengan dosen pengampu Dr. Nurlinda SEAK MSI CA Cera. Kami akan mempublikasikan hasil wawancara kami terhadap perusahaan jasa Iting Salon. Di sini, kami akan menampilkan makalah proyek akuntansi perusahaan jasa laporan keuangan Iting Salon dengan dosen pengampu Dr. Nurlinda SEAK MSI CA Cera. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di tingkat lokal. Hal ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Namun, dalam menjalankan usahanya, UMKM masih menghadapi berbagai masalah seperti kualitas produk yang belum optimal dan tantangan dalam menjaga keberlanjutan usaha. Banyak UMKM juga mengalami kesulitan dalam menerapkan tata kelola usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pelaporan dan pencatatan keuangan, perpajakan, serta pengurusan izin usaha. Hal ini menghambat perkembangan UMKM dan berdampak pada keberlangsungan bisnis mereka. Untuk mempermudah pelaporan keuangan UMKM, pada 18 Mei 2016, Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah, yang disingkat dengan SAEMKM. Standar ini mulai berlaku pada 1 Januari 2018 dan lebih sederhana dibandingkan standar sebelumnya, yaitu SAK-ETAP. SAK-MKM dirancang khusus untuk UMKM yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Minimnya pemahaman UMKM terhadap pencatatan serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku saat ini, maka tujuan dilakukan penelitian dalam tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana UMKM memahami pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAEMKM. Kesiapan UMKM mengimplementasikan SAEMKM dalam laporan keuangannya, menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai konsep akrual basis, menerapkan konsep entitas bisnis, serta memberikan sumber daya yang sudah memadai. Berdasarkan exposure draft SAK-MKM, dijelaskan bahwa isi dari SAK-MKM minimal terdiri dari A. Laporan posisi keuangan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas. B. Laporan laba rugi yang meliputi pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. C. Catatan atas laporan keuangan yang meliputi informasi perusahaan, kebijakan akuntansi, serta angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Rumusan masalahnya ialah bagaimana menyusun laporan keuangan pada perusahaan Iting Salon berdasarkan SAEMKM, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana menyusun laporan keuangan pada perusahaan Iting Salon berdasarkan SAEMKM. Perusahaan jasa adalah entitas bisnis yang bergerak di bidang penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Berbeda dengan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk fisik, perusahaan jasa menyediakan pelayanan yang intangible atau tidak berwujud, seperti layanan transportasi, konsultasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Tujuan utama dari perusahaan jasa adalah memberikan solusi atau layanan yang dapat membantu konsumen dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Hal ini menjadikan perusahaan jasa berperan penting dalam mendukung sektor ekonomi lainnya. Menurut Agi Hanggara 2019, perusahaan jasa dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang fokus pada penyediaan berbagai jenis layanan yang diperlukan oleh konsumen. Kegiatan usaha ini biasanya melibatkan interaksi langsung antara penyedia jasa dan konsumen, di mana kualitas pelayanan sangat menentukan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Perusahaan jasa tidak hanya menawarkan produk berupa barang, melainkan lebih kepada pengalaman, keahlian, dan manfaat yang diperoleh konsumen dari layanan yang diberikan. Secara umum, perusahaan jasa memiliki karakteristik yang berbeda dari perusahaan yang memproduksi barang fisik. Salah satu karakteristik utama adalah ketidakberwujudan atau intangibility dari produk yang mereka tawarkan. Misalnya, sebuah perusahaan jasa konsultasi tidak menjual produk berupa barang.
melainkan saran dan solusi yang diberikan kepada klien. Selain itu, perusahaan jasa juga memiliki sifat yang tidak dapat disimpan atau perishability. Artinya, layanan yang ditawarkan tidak bisa disimpan atau diakumulasikan untuk digunakan di kemudian hari, seperti layanan hotel atau transportasi yang harus digunakan saat tersedia. Pengertian laporan keuangan sendiri adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas bisnis secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan, membuat keputusan manajerial, serta memberikan informasi kepada berbagai pihak berkepentingan seperti pemilik, manajemen, kreditur, dan investor. Berdasarkan PSAK nomor 1, laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang juga mencakup informasi komparatif dengan periode sebelumnya. Laporan keuangan menjadi alat utama untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran sangat krusial untuk mengetahui bagaimana kondisi finansial perusahaan. Ini membantu manajemen dan pemilik usaha dalam membuat keputusan yang tepat dan strategis, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai arus kas dan profitabilitas bisnis. Laporan keuangan juga menjadi dasar dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, menurut Sutrisno, laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang mencakup dua laporan utama, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Setiap perusahaan memiliki laporan keuangan dengan tujuan menyajikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan. Informasi ini sangat berguna bagi berbagai pihak yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan ekonomi. Laporan keuangan memiliki sejumlah manfaat penting bagi berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan. Berikut beberapa manfaat utama laporan keuangan. Yang pertama adalah menilai kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan memberikan gambaran jelas tentang performa keuangan perusahaan selama periode tertentu. Melalui laporan ini, manajemen dapat menilai seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba, mengelola aset, serta mengendalikan biaya dan liabilitas. Ini membantu dalam membuat keputusan yang tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerja bisnis. Yang kedua, dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan menyediakan data yang digunakan oleh pemilik usaha, manajemen, kreditur, investor, dan pihak eksternal lainnya untuk membuat keputusan ekonomi. Pemilik dan manajemen dapat menentukan kebijakan strategis perusahaan, sementara kreditur dan investor menggunakan laporan ini untuk menilai risiko dan potensi keuangan dari keterlibatan mereka dalam perusahaan. Yang ketiga, menunjukkan kondisi keuangan. Laporan seperti neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan, termasuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini memungkinkan pihak internal maupun eksternal untuk memahami stabilitas finansial perusahaan, likuiditas, dan kemampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, mempermudah akses ke pendanaan. Bagi perusahaan yang membutuhkan pinjaman atau ingin menarik investasi, laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar meningkatkan kredibilitas di mata bank, investor, atau lembaga keuangan lainnya. Laporan ini memungkinkan pihak-pihak tersebut untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman atau investasi berdasarkan performa keuangan dan prospek masa depan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang disusun secara transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku menunjukkan tanggung jawab perusahaan dalam pelaporan keuangannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya. Karena laporan keuangan yang akurat mencerminkan integritas dan akuntabilitas perusahaan. Dan yang keenam adalah membantu perencanaan dan evaluasi. Dengan laporan keuangan yang terstruktur, perusahaan dapat melakukan analisis tren dari periode ke periode, yang memudahkan dalam perencanaan anggaran dan evaluasi strategi bisnis. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan keuangan berdasarkan SAMKM. Informasi pada perusahaan salon eating merupakan
usaha pribadi yang terletak di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang. Salon ini menjalankan berbagai treatment kecantikan mulai dari perawatan rambut, perawatan kuku, hingga perawatan wajah. Transaksi perusahaan dimulai dari modal awal, yaitu sejumlah 50 juta rupiah. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2024. Pada tanggal 2 September, dilakukan pembelian sampo dan produk sebesar Rp500.000. 3 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa facial sebesar Rp700.000. Tanggal 4 September, dilakukan pembelian alat potong sebesar Rp1.500.000. Tanggal 5 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa manicure sebesar Rp600.000. 5 September, diterima lagi pendapatan setelah menyelesaikan jasa hairstyling acara sebesar Rp1.200.000. 7 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa pedicure sebesar Rp500.000. 10 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa penawaran perwarnaan rambut sebesar Rp1.200.000. Pada tanggal 10 September, dilakukan pembayaran listrik dan air sebesar Rp300.000. Pada tanggal 12 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa styling rambut sebesar Rp800.000. Pada tanggal 14 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa facial treatment sebesar Rp1.500.000. 15 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa keratin treatment sebesar Rp1.500.000. 15 September, dilakukan pembayaran sewa tempat sebesar Rp3 juta untuk 6 bulan. 18 September, dilakukan pembelian perlengkapan salon sebesar Rp800.000. 20 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa manicure sebesar Rp400.000. Pada tanggal 22 September, dilakukan pembayaran pemasaran perusahaan jasa atau endorsement sebesar Rp500.000. Pada tanggal 25 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa spa sebesar Rp900.000. Dan tanggal 28 September, dilakukan pembayaran gaji karyawan sebesar Rp4 juta. Jadi di 3.4 terdapat penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Salon Eating persamaan dasar akuntansi periode September 2024 dalam rupiah. Salon Eating mempunyai modal awal sebesar 50 juta. Jadi di sini ditaruh 1 September 2024, kasnya 50 juta, modalnya 50 juta. Keterangannya menjadi investasi awal. Pada tanggal 2 September, melakukan pembelian sampo dan produk sebesar 500.000, maka kasnya berkurang 500, perlengkapannya bertambah 500.000. Jadi ketika dibalancekan, kasnya menjadi 49.500, perlengkapannya menjadi 500, modalnya menjadi 50 juta. Pada tanggal 3 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa facial sebesar 700. Maka, kasnya bertambah 700, modalnya bertambah 700, dan keterangannya menjadi pendapatan usaha. Maka jika dibalancekan, kasnya menjadi 50.200.000, perlengkapannya menjadi 500, modalnya menjadi 50.700.000. Pada tanggal 4 September melakukan pembelian alat potong sebesar 1.500.000, maka kasnya berkurang 1.500.000, peralatannya bertambah 1.500.000. Ketika dibalancekan, kasnya menjadi 48.700.000, perlengkapannya menjadi 500, peralatannya menjadi 1.500.000, modalnya menjadi 50.700.000. 5 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa manicure sebesar 600.000. Maka, kasnya bertambah 600.000, modalnya bertambah 600.000. Keterangannya menjadi pendapatan usaha. Ketika dibalancekan, kasnya menjadi 49.300.000, perlengkapannya menjadi 500.000, peralatannya menjadi 1.500.000, modalnya menjadi 51.300.000. Pada 5 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa hairstyling acara sebesar 1.200.000. Maka kasnya bertambah 1.200.000, modalnya bertambah 1.200.000. Keterangannya menjadi pendapatan usaha. Maka ketika dibalancekan, kasnya menjadi 50 juta, perlengkapannya menjadi 500,
peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 52.500.000. Pada tanggal 7 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa pedicure sebesar 500.000. Maka kasnya bertambah 500.000 dan modalnya pun bertambah 500.000. Maka keterangannya pendapatan usaha. Jika dibalanskan, kasnya menjadi 51 juta, perlengkapannya menjadi 500.000, peralatannya menjadi 1.500.000, modalnya menjadi 53 juta. Pada 10 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa pewarnaan rambut sebesar 1.200.000. Maka kasnya bertambah 1.200.000, modalnya bertambah 1.200.000, dan keterangannya menjadi pendapatan usaha. Maka ketika dibalanskan, kasnya menjadi 52.200.000, perlengkapannya menjadi 500.000, peralatannya menjadi 1.500.000, modalnya menjadi 54.200.000. Di tanggal 10 September juga melakukan pembayaran listrik dan air sebesar 300.000. Maka kasnya berkurang 300.000, modalnya pun berkurang 300.000. Keterangannya menjadi beban listrik dan air. Maka ketika dibalanskan, kasnya 51.900.000, perlengkapannya 500.000, peralatannya 1.500.000, dan modalnya 53.900.000. Pada tanggal 12 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa styling rambut sebesar 800.000. Maka kasnya bertambah 800.000, modalnya bertambah 800.000, dan keterangannya menjadi pendapatan usaha. Maka ketika dibalanskan, kasnya menjadi 52.700.000, perlengkapannya menjadi 500, peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 54.700.000. Pada tanggal 14 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa facial treatment sebesar 1.500.000. Maka kasnya bertambah menjadi 1.500.000, modalnya bertambah 1.500.000. Keterangannya menjadi pendapatan usaha. Ketika dibalanskan, kasnya menjadi 54.200.000, perlengkapannya menjadi 500.000, peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 56.200.000. Pada tanggal 15 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa keratin treatment sebesar 1.500.000. Maka kasnya bertambah 1.500.000, modalnya bertambah 1.500.000, dan keterangannya menjadi pendapatan usaha. Maka ketika dibalanskan, kasnya menjadi 55.700.000, perlengkapannya menjadi 500.000, peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 57.700.000. Pada tanggal 15 September, melakukan pembayaran sewa tempat sebesar 3 juta untuk 6 bulan. Maka kasnya berkurang 3 juta, sewa dibayar di muka bertambah 3 juta, dan ketika dibalanskan, kasnya menjadi 52.700.000, sewa dibayar di mukanya menjadi 3 juta, perlengkapannya menjadi 500.000, peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 57.700.000. Pada 18 September melakukan pembelian perlengkapan salon sebesar 800.000. Maka kasnya berkurang 800.000, perlengkapannya bertambah 800.000. Ketika dibalanskan, kasnya menjadi 51.900.000, sewa dibayar di muka menjadi 3 juta, perlengkapannya menjadi 1.300.000, peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 57.700.000. Pada tanggal 20 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa manicure sebesar 400.000. Maka kasnya bertambah 400.000 dan modalnya pun bertambah 100.000. Keterangannya pendapatan usaha. Ketika dibalanskan, kasnya menjadi 52.300.000, sewa dibayar di mukanya menjadi 3 juta, perlengkapannya menjadi 1.300.000, peralatannya menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 58.100.000. Pada tanggal 22 September, melakukan pembayaran pemasaran perusahaan jasa atau yang disebut dengan endorsement sebesar 500.000. Maka kasnya berkurang 500.000 dan modalnya pun berkurang 500.000. Keterangannya menjadi beban iklan. Ketika dibalanskan, kasnya menjadi 51.800.000. Sewa dibayar di muka menjadi 3 juta, perlengkapan menjadi 1.300.000, peralatan menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 57.600.000.
Pada tanggal 25 September, diterima pendapatan setelah menyelesaikan jasa spa sebesar 900.000, maka kasnya bertambah 900.000 dan modalnya bertambah 900.000. Keterangannya menjadi pendapatan usaha. Ketika dibalanskan, kasnya menjadi 52.700.000, sewa dibayar di muka menjadi 3 juta, perlengkapan menjadi 1.300.000, peralatan menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 58.500.000. Pada tanggal 28 September, melakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 40 juta, maka kasnya 4 juta rupiah, modalnya berkurang 4 juta rupiah, keterangannya menjadi beban gaji. Maka ketika dibalanskan, kasnya menjadi 48.700, sewa dibayar di muka menjadi 3 juta, perlengkapan menjadi 1.300.000, peralatan menjadi 1.500.000, dan modalnya menjadi 54.500. Aktiva ketika dijumlahkan semua, hasilnya 54.500. Dan begitu juga pasiva, semuanya ditotalkan menjadi 54.500. Di 3.5 terdapat penyelesaian laporan keuangan, laporan laba rugi. Laporan laba rugi di salon eating pada periode September 2024 dalam satuan rupiah. Pendapatan. Terdapat pendapatan salon sebesar 9.300.000 rupiah. Beban. Terdapat beban gaji sebesar 4 juta rupiah, beban perlengkapan tidak ada, beban iklan Rp500.000, beban listrik dan air Rp300.000, beban sewa tidak ada, total beban Rp4.800.000. Laba bersih sebelum pajak yaitu pendapatan dikurangkan dengan beban dan hasilnya sebesar Rp4.500.000. B. Salon eating laporan posisi keuangan periode September 2024 dalam rupiah. 1. Harta 1.1 harta lancar, 1.1.1 kas 48.700.000, 1.1.4 piutang usaha tidak ada, 1.1.5 sewa dibayar di muka 3 juta, 1.1.6 perlengkapan 1.300.000. Total harta lancar yaitu 53 juta. Selanjutnya, 1.2 harta tetap, 1.2.8 peralatan, sebesar 1.500.000. Total harta tetap, 1.500.000. Total harta lancar dan total harta tetap yaitu 54.500.000. Yang kedua, kewajiban. 2.1 kewajiban jangka pendek, 2.1.1 utang tidak ada. 3 modal, 3.1.1 modal eating salon sebesar 54.500. Total modal 54.500. Total kewajiban dan modal yaitu 54.500.000. Selanjutnya, kita masuk ke C, catatan atas laporan keuangan. Salon eating, catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir 30 September 2024. 1. Informasi umum. Salon eating merupakan usaha pribadi yang terletak di Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang. Salon ini menjalankan berbagai treatment kecantikan mulai dari perawatan rambut, perawatan kuku, hingga perawatan wajah. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan salon eating disusun berdasarkan mengesahkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah, atau yang biasa disebut dengan SAK EMKM. SAK EMKM meliputi 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Catatan atas laporan keuangan. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan ini adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar aktual dengan mata uang yang digunakan adalah rupiah. C. Kas. Kas dan setara kas terdiri atas uang tunai. D. Harta lancar. Harta lancar yang dipakai oleh salon eating meliputi perlengkapan seperti shampoo, conditioner, vitamin rambut, cat rambut, dan lain-lain. E. Sewa dibayar di muka. Salon eating membayar sewa dibayar di muka untuk bangunan selama 1 tahun dan diakui.
F. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Saat ini, aset tetap yang dimiliki oleh salon eating adalah peralatan salon seperti alat potong rambut, hair dryer, cetok rambut, kursi, meja, dan sebagainya. G. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan jasa diakui saat imbalan atas layanan yang diberikan kepada pelanggan telah diterima, sedangkan beban diakui pada saat biaya tersebut terjadi. H. Modal. Modal adalah milik pemilik usaha, dan pemilik berhak menarik dana tersebut untuk keperluan pribadinya. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. A. Aset tetap. Risiko kerusakan aset tetap seperti mesin dan peralatan usaha diperkirakan akan mempengaruhi nilai aset yang tercatat pada laporan keuangan. Estimasi terkait penyusutan dan umur ekonomis aset ini dilakukan dengan mempertimbangkan kerusakan yang mungkin terjadi akibat pemakaian intensif atau kecelakaan. B. Beban gaji. Beban gaji yang dihitung dipengaruhi oleh jumlah karyawan dan fluktuasi tingkat upah. Risiko yang mungkin timbul meliputi kebijakan pemerintah terkait kenaikan upah minimum dan ketidakstabilan jumlah karyawan. Ketidakstabilan jumlah karyawan dapat mempengaruhi total beban gaji secara signifikan. C. Hutang usaha. Tidak ada hutang usaha yang tercatat. D. Instrumen keuangan. Klasifikasi aset dan kewajiban finansial dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan jasa, seperti jumlah pelanggan yang menggunakan jasa perusahaan. Risiko keuangan dapat terjadi apabila perubahan mendadak dalam volume transaksi atau harga bahan baku. Kita masuk ke bab terakhir, yaitu bab keempat, penutup. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan laporan keuangan untuk salon eating yang telah disusun sesuai dengan standar SAK EMKM yang mencakup laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan tersebut, tercermin bahwa salon eating memulai usaha dengan modal awal sebesar 50 juta dengan pengelolaan yang baik dan strategi pemasaran yang efektif. Salon ini berhasil mencatat keuntungan sebesar 4.500.000 dalam periode yang dilaporkan. Laporan laba rugi menunjukkan bagaimana pendapatan dari layanan yang diberikan dapat menutupi biaya operasional. Sementara, laporan posisi keuangan memberikan gambaran jelas mengenai aset dan liabilitas perusahaan saat ini. Catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan yang relevan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan ini tidak hanya memenuhi persyaratan akuntansi yang berlaku, tetapi juga menjadi alat penting bagi pemilik usaha untuk merencanakan langkah-langkah strategis ke depan demi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. 4.2. Berikut adalah 4 saran untuk meningkatkan kinerja dan keberlanjutan usaha salon eating. 1. Pengelolaan keuangan yang baik. Salon eating wajib memastikan laporan keuangan diperbarui secara rutin dan akurat. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang sesuai dapat membantu dalam pencatatan dan pelaporan yang lebih efisien, serta memudahkan manajemen dalam memantau kinerja keuangan salon. 2. Diversifikasi layanan. Salon eating dapat mempertimbangkan untuk menambah layanan baru seperti perawatan rambut, makeup, atau layanan kecantikan lainnya. Diversifikasi ini dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan dengan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. 3. Pemasaran dan promosi. Salon eating dapat meningkatkan upaya pemasaran melalui media sosial, penawaran promo, atau program loyalitas untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Memanfaatkan platform digital dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran merek. 4. Latihan dan pengembangan karyawan. Salon eating dapat melakukan investasi dalam pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam memberikan layanan. Karyawan yang terampil akan memberikan layanan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di sini di dokumentasi dapat dilihat bukti-bukti wawancara dan bukti penyerahan stempel untuk salon eating.
Berikut merupakan surat keterangan penyerahan dan penggunaan produk. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Ibu Lunasari Ginting, nama usaha Iting Salon, alamat Jalan Dr. Mansur, Medan Selayang, nomor handphone 0821 6540 6871. Benar telah didampingi dalam pembuatan laporan keuangan SA-EMKM. Pendampingan dilakukan oleh nama Ketua Najwa Fania Ningrum dengan NIM 24050710049. Anggota 1 Najwa Fania Ningrum dengan NIM 24050710049. Anggota 2 Puja Azahra dengan NIM 24050710061. Kampus Politeknik Negeri Medan. Dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda, SEAK, MSI, CA Cera. Mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang. Pendampingan ini dalam rangka mendukung proses pembelajaran Project Based Learning. Kami menerima luaran hasil pembelajaran Project Based Learning berupa laporan keuangan, dan kami menyatakan akan menggunakan SA-EMKM tersebut pada usaha saya. Demikian tanda terima ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya. Medan 10 Oktober 2024. Hormat kami yang menerima Ibu Lunasari Ginting. Diserahkan oleh Najwa Fania Ningrum. Diketahui oleh dosen pengampu Ibu Dr. Nurlinda, SEAK, MSI, CA Cera.